Oke, selamat malam Bu Tika. Malam. Bu Tika, ngelihat kesedihan dari Ikang Fauzi sendiri saat mengantarkan jenazah sang istri, dari Bu Tika sendiri melihat seperti apa sih Bu? Ya sebelumnya sih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, saya sih turut berduka ya sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ica, karena Ica tuh sahabat juga ya, dan kami sama-sama di Suara Mahardika di zaman dulu waktu kita sama-sama remaja gitu ya, dan sampai menikah, sampai punya anak juga masih sering ketemu dengan anak-anaknya. Bella, Kiki juga berapa kali ketemu juga gitu ya. So for me this is also very saddening, dan uh, saya shock juga sendiri karena enggak siap ya kehilangan sahabat yang kita tahunya sehat, nggak kenapa-kenapa, tahu-tahu gone ya. Ya kalau dari telaah, kalau secara psikologis pasti ya semua yang ditinggal mendadak itu nggak ada yang pernah siap ya. Saya juga ingat waktu dulu dia nikah ya, anak saya baru 8 tahun gitu ya, dan toto diambil sama Allah hanya dalam waktu 3 jam gara-gara DBD ya ketika itu. Toh saya butuh 17 tahun juga untuk sedikit-sedikit bisa ikhlas 100% ya, tapi saya yakin ya kalau kita sangat dekat dengan anggota keluarga dan diambil, walaupun yang ngambil Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita yang tertinggi ya kalau di Islam dan di agama manapun gitu ya. Ada yang kayak di rip off, diambil secara paksa, dan saya ngalamin itu gitu ya, dan itu susah banget memang untuk dipahami. Dan saya yakin juga sekeluarga ini juga akan sangat sulit untuk tiba-tiba menjadi kokoh, tangguh, dan ikhlas. Ya udah, ini maunya Allah Subhanahu wa taala, dan toh almarhum itu juga kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada perbandingan ya, seseorang itu sakit kerasnya lama gitu ya, dan nggak diambil-ambil ya, nggak dipanggil-panggil, itu kita juga sedih gitu ya. Udah sakit berat kok lama gitu ya, dibuat tetap umurnya sepanjang-panjangnya tapi kondisinya sakit. Ini juga jadi keprihatinan kita sebenarnya. Nah tetapi ditinggal wafat mendadak itu memang secara psikologis sangat berat ya, sangat berat ya. Saya sangat relate ya dengan sahabat saya ini, dan siapapun juga di posisi ini menurut saya situasinya sama ya. Nah tapi lagi-lagi secara psikologis, lagi-lagi sedikit saya campur dengan secara spiritualis gitu ya. Apa yang dikatakan sebagai ujian hidup gitu ya, atau kita di psikologi ngomongnya adversity ya, faktor adversity, itu satu-satunya jalan adalah dihadapin. Ada orang yang mengambil keputusan lari dari situ, ada ya lari, tapi seberapa bisa kita terus berlari, pada akhirnya kita harus stop berlari gitu ya. Nah kalau kita punya kekuatan mental yang besar ya untuk sama sekali nggak lari, tapi justru merangkul ujian, kesedihan, adversity apapun yang ada di depan kita gitu ya, dirangkul itu bukan untuk menyiksa diri ya, bukan, tapi dirangkul itu untuk sebenarnya tetap dekat secara spiritual dengan orang yang kita cintai ini, walaupun sosok fisiknya nggak ada ya. Nah ada beberapa cara untuk kita nggak tiba-tiba merasa dijauhin secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam hal kematian itu adalah pastinya berdoa ya tiap hari lewat ritual ibadah masing-masing. Bisa juga mengunjungi makam ya. Kalau kremasi bisa juga mengunjungi hasil kremasi kan
debu ya, bentuknya debu. Misalnya masih disimpan di tempat penyimpanan ya, di rumah ibadah atau di rumah. Nah, kita juga bisa mendoakan lewat debu kremasi itu sebelum misalnya dilarung gitu ya kan. Tapi kalau yang bentuknya itu pemakaman, kita bisa menghibur diri kita, bukan menghibur yang udah nggak ada ya, menghibur diri kita tuh dengan berkunjung ke sana gitu. Sekali lagi, ini beberapa cara untuk sedikit demi sedikit ke berpisahan ini ya, keterpisahan ini itu bisa kita siasati dengan, atau kita terima dengan damai gitu. Oh, sekarang itu ya saya lagi-lagi menuju ke peristiwa sendiri tahun 2007. Suasana emosi marah ya, dan merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kenapa sih kok gue? Biasanya pertanyaan pertama munculnya itu. Atau kenapa sih kok dia? Kok bukan saya aja? Nah, ini banyak sekali nih kalau seorang anak yang pergi, orang tuanya biasanya yang menyalahkan diri sendiri gitu ya. Saya aja harusnya, kan saya udah tua, kenapa anak saya gitu. Tapi lagi-lagi ya, kearifan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih bisa nandingin gitu loh? Nggak ada ya. Nabi sekalipun nggak bisa menandingi kearifan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, lewat buku atau kitab suci Al-Quran, Bible. Di situ kita bisa paham kalau kita baca dan menyelami artinya ya, bahwa ya lo, gue tuh manusia cuman debu kecil, nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu berasa banget di situ ya. Nah, jadi ketika peristiwa-peristiwa berat seperti kematian yang terjadi, itu memang membuat kita sangat tak berdaya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak lemes, energi tuh kayak hilang, dan benar-benar kayak ngeblank gitu ya, yang gue mesti apa nih gitu ya. Nah, ini akan ada masa-masanya memang untuk berduka, makanya itu yang disebut dengan grieving period, yang masa berduka itu harus ada. Tapi banyak manusia, kita melihatnya kayak nggak ada dukanya sama sekali, bahkan bisa ngomong, yang ngapain berduka, malah harusnya bersuka cita dong, kan balik ke yang punya. Dia nggak kemana-mana kok, dia kayak yang punya kok ya. Yang meninggal tuh bukan apa gue, yang punya dia kan Tuhan. Ada tuh yang seentang itu ngomongnya, ada. Nah, kita ngelihatnya, ya Allah, lu punya perasaan gak sih gitu, punya emosi gak? Ternyata orang-orang yang seperti gitu, kita ngelihatnya nggak punya emosi, tapi dia ternyata memang menyembunyikan kesedihan itu ya. Nah, menyembunyikan kesedihan itu nggak sehat, karena masa berduka itu sangat dibutuhin untuk kesehatan mental seseorang ya. Karena ketika kita sedang kena attack gitu ya, tiba-tiba kita goyang ya, gak aman gitu, itu kan kayak doyong, kita nggak ada keseimbangannya. Nah, ini kita butuh masa-masa untuk berduka itu, untuk mencapai keseimbangan kembali gitu. Jadi secara psikologis memang tempat untuk kita berduka itu dibutuhin ya, tempat untuk ketemu dengan orang-orang yang menampung kedukaan kita, itu kita butuhin, sangat-sangat dibutuhkan. Maaf deh kalau ada yang belaga, nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Mungkin memang baik-baik aja, secara mental misalnya jauh lebih siap ya. Misalnya orang tua yang udah 93 tahun, terus memang udah agak sakit-sakitan. Nah, ini banyak yang saya temukan, keluarga itu jauh lebih siap ya. Bukan berarti mereka nggak dekat dengan yang bersangkutan. Nah, tapi ada juga yang waktu ayah saya tahun lalu, saya nggak siap tuh ya, nggak siap ditinggal. Jadi sampai hari ini, bahkan nanti 14 Oktober papa 1 tahun, saya masih yang ini ngomong kayak gini aja masih hancur lebur gitu ya. Jadi usia tua belum tentu juga keluarga pasti siap nerima ya. Usia muda belum tentu juga pasti siap. Nah, usia
sesama sesama tuanya ya, walaupun belum lansia, belum tentu juga siap. Nah, jadi siap itu kapan, nggak siap itu kapan? Ya, apakah kalau udah didera penyakit begitu lama kita pasti siap? Nggak gitu ternyata. Kenyataannya nggak gitu ya. Secara teoritis bisa dikatakan bahwa kita sendiri capek, kasihan, dan bosan lihat yang di depan kita dalam kondisi sakit, tapi kok Allah memperpanjang hidupnya, Allah buat dia dibiarin sakit sih gitu ya. Kita suka protes ke diri sendiri, protes ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul. Nah, tapi motif atau dibalik peristiwa itu lagi-lagi nggak ada yang tahu persis kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri gitu. Jadi buat sahabat saya, Kang sekeluarga, sangat bisa dipahami kalau kesedihan ini profound ya, sangat mendalam gitu. Ketika melihat bahkan saat di pusara, Kang Ikang sendiri ngucapin kata I love you, apakah ungkapan Ikang bisa dibilang sebagai rasa cinta yang sangat dalam ketika? Oh, itu luar biasa karena orang Indonesia tuh nggak yang ekspresif yang saya tahu ya. Nah, kalau ada orang Indonesia yang sangat ekspresif ya kayak beliau, saya sendiri juga kalau pidato di pemakaman saya menyatakan hal seperti itu, artinya yang dirasakan itu saya ungkapin. Tapi kalau kita dengar pidato banyak pemakaman gitu ya, jarang yang memang mengungkapkan rasa ya atau emosi itu di pidato ketika di pemakaman. Nah, jadi buat saya kalau ada orang Indonesia yang sangat ekspresif dengan rasa ya atau emosi yang dirasakan itu diungkapkan, itu buat saya menyenangkan dengar seperti itu ya, karena satu bisa jadi contoh bagi yang dengerin bahwa ungkapan-ungkapan itu harus diungkapin gitu ya. Banyak orang Indonesia emang ngapain sih, itu kan pribadi gitu. Lagi-lagi itu pilihan pada akhirnya. Tapi buat saya ungkapan seperti itu diucapkan itu buat saya very genuine, very deep, and very personal ya, dan buat saya itu indah sekali dengar seperti itu gitu. Semoga yang pergi juga tersenyum menyaksikan itu, dan yang ditinggal itu pada akhirnya bahagia ditinggal karena cinta kasih itu nggak berkurang gitu ya. Jadi tetap ada, bahkan ketika yang kita cintai, kita sayangi udah nggak ada secara fisik gitu, tapi ungkapan cinta, sayang sampai puluhan tahun nggak berkurang gitu ya, nggak hilang, nggak berkurang, apalagi hilang, berkurang aja enggak gitu ya. Dan itu saya rasakan sendiri dengan Janika. Buat saya anak itu tiga, walaupun satu udah nggak ada, nggak terus tiba-tiba dalam suatu kegiatan cuma 2 nama, enggak, tetap 3 nama gitu ya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini yang sangat dibutuhin, bukan buat yang pergi, bukan buat yang wafat, tapi justru untuk yang ditinggal. Kita tuh butuh kekuatan gitu ya, supaya mensikapi trauma ditinggal itu kita lebih cepat untuk stabil kembali gitu. Bu Tika sendiri melihat seperti apa nih soal anak Marissa Haque, terutama Ciki yang juga sangat terpukul, sedangkan Bella boleh dibilang cukup tegar? Ya memang kekuatan mental tiap orang kan beda-beda ya, Zahra. Jadi nggak ada yang apa ya istilahnya tuh sama gitu kekuatan mentalnya, nggak ada ya kan. Nah, kalau ada yang memang bervariasi cara mengungkapkannya, buat saya itu normal banget. Justru yang lebih kuat itu harus membantu yang lebih lembek, yang lebih lemah gitu ya. Apalagi ini kan satu keluarga atau satu komunitas atau satu perusahaan, disitulah sebenarnya saling tolong menolong ya, untuk menguatkan itu. Karena kalau yang lemah ini dibiarin, bisa-bisa dia tambah terjerumus ke dalam, tambah dalam. Waduh, itu malah nanti akan
menjadi beban psikologis yang lebih negatif gitu loh. Ya, sementara masalah kematian boleh dibilang kan ini masalah yang tiap hari kejadian gitu loh, harian, bahkan menitan gitu, kita nggak tahu umur ya. Yang pergi itu pastinya kan udah lepas beban, apapun beban dia udah nggak ada hubungan sama duniawi. Nah, tapi justru yang di dunia ini kan yang masih, karena tadi kita nggak tahu umur, bisa jadi masih banyak hal-hal yang di depan yang harus dihadapin gitu, yang membutuhkan kondisi sehat mentalnya dia tuh tinggi, prima gitu, ya kan? Nah, kalau gara-gara trauma kematian gak cepat ditangani dan dibuat kokoh, dibuat kuat, ini yang nanti bisa membuat yang bersangkutan tambah jatuh ke situasi trauma ditinggal wafat ini, akhirnya menjadi lebih kronis gitu ya, lebih berkepanjangan gitu, dan akhirnya mengganggu produktivitas kerja, mengganggu stabilitas emosinya dia gitu ya, dan mengganggu kesehatan hubungan dia dengan orang lain gitu, kayak nggak mau ketemu siapapun, mengisolir diri, pekerjaan terganggu. Jadi kan makin mengkhawatirkan ya kalau seseorang tuh situasinya dibiarin jadi kayak gini gitu. Jadi buat saya si Tegar harus membantu yang lebih lemah gitu ya, dan ya saya yakin bersama-sama ya, satu keluarga tuh kalau memang shocknya sama gitu ya, karena ditinggal mendadak, shocknya sama, secara mandiri atau dibantu oleh ahli, insya Allah mereka akan sampai kepada titik bisa berdamai dengan trauma kematian seperti ini. Dan menurut saya banyak sekali ya orang-orang yang mengalami ditinggal wafat dadakan gitu ya. Ya saya salah satunya sih sebenarnya. Cepat atau lambat kita bisa cope, bisa survive. Itu ya harus ikhtiar kita sendiri juga ya. Cukup besar atau enggak. Apalagi kalau udah kematian. Itu urusannya dengan Sang Pencipta gitu ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri gitu loh ya. Jadi kalau buat saya sih secara pribadi, saya mau sekarang pun masih jengkang-jengking, masih nangis, masih teriak-teriak, udah larinya ke salat, udah ambil air wudhu, karena air itu kan rasanya terus surrender, menyerah ya. Di sajadah tuh udah bruk gitu ya, serah, udah berpasrah diri. Ya saya mengalami seperti itu, punya pandangan sendiri bahwa ujian berat ini dari Allah, ke dia juga lah kita minta pertolongan gitu. Bu Tika ngelihat Ikang sendiri sempat bilang jika dirinya sudah tidak ada niat lagi untuk menyanyi setelah kepergian sang istri. Melihatnya seperti apa? Wajar ya, karena kondisi shock ya, kondisi histeris ya, ini kan kondisinya histeris, shock, itu memang sedang di bawah-bawahnya untuk kita tuh kehilangan energi ya, kehilangan semangat, bahkan untuk hidup aja udah nggak ada gitu, semangat buat hidup ya. Kalau contoh saya waktu itu juga, waktu sempat umroh di tanah suci ya, pas di satu titik sholat menghadap kiblat, itu doanya, ya Allah ambil saya sekarang, udah saya mau nemenin yang nggak ada nih di sana gitu. Tapi tau nggak diizinin Allah gitu ya, saya tetap pulang karena saya kayak diingetin lagi, di rumah masih ada orang yang harus diurusin. Kok ngurusin yang udah nggak ada? Yang nggak ada itu udah ada yang ngurusin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kowe ngurusin yang masih ada. Jadi kayak ada suara kayak gitu loh saudara. Nah, kalau beliau ngerasa udah kamu nyanyi lagi, menurut saya itu wajar ya. Jadi kayak nggak mau lagi melakukan itu sendirian, karena biasanya kan melakukan hal itu bersama-sama dengan sang istri gitu ya kan. Itu wajar. Jadi dia nggak mau mengalami
ketika harus melakukan itu atau udah nggak ada lagi nih yang biasanya ada gitu. Jadi nggak mau mengingat-ingat bahwa saya sekarang sendiri, saya udah nggak ada pasangan saya. Itu wajar, sangat wajar. Tapi secara psikologis lagi kita nggak boleh lupa ada anak-anak yang membutuhkan kita, ya kan. Jadi yang dibutuhin anak-anak ini jangan sampai nggak ngerasa sang ayah juga nggak ada gitu loh, hanya gara-gara kesedot di kesedihan yang mendalam gitu. Ya buat saya akhirnya saya juga ketika itu muatin diri, sok-sok muatin diri ya demi 2 anak yang masih ada gitu ya. Ya mereka kalau lihat ibunya cuman sedih nangis terus ngurusin yang udah nggak ada, apa rasanya nih yang 2 yang masih hidup? Pasti mereka akan ngerasa kok kita yang hidup nggak diperhatiin sih, cuman matiin yang udah nggak ada, kan gitu ya. Nah ini juga sama secara psikologis, harus adil. Bersedih untuk yang nggak ada, iya satu hal, tapi tetap harus jaga semangat buat yang masih ada. Nah ini nggak bisa dimanipulasi nih, nggak bisa dibuat seolah-olah, tuh nggak bisa. Kita harus murni, justru malah harus lebih kuat gara-gara masih ada yang hidup yang harus diurusin gitu sih, masih harus dirangkul. Yang 2 yang ada ini bahkan bertiga ya kan saling merangkul gitu. Jadi kalau nggak mikirin yang hidup, kita seolah-olah hanya hidup buat yang nggak ada gitu. Nah secara psikologis itu nggak fair. Jadi kita juga harus mikirin yang hidup juga masih butuh pelukan gue loh gitu ya, yang hidup juga butuh saya gitu ya. Nah jadi saya melihatnya kekuatan yang tadinya berempat jadi bertiga, ya kekuatan bertiga ini yang harus dipupuk. Saya juga waktu itu berlima, satu nggak ada, ya kekuatan berempat ini yang harus saling saling dukung gitu ya, supaya karena masih hidup ya di dunia fana, kita jangan malah seolah-olah secara psikologis kita udah mati gitu loh ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada passion, nggak ada semangat, nggak ada energi, nggak ada keinginan lagi, mati, mengisolir, sendirian. Nah ini terus yang masih hidup gimana kalau kita kondisinya gitu ya? Walaupun saya ngomong kayak gini, banyak juga yang kondisinya juga seperti ini. Akhirnya yang ngurusin yang masih hidup dari keluarga itu keluarga besar, bukan keluarga inti, tantenya, omnya, ayahnya, siapalah itu keluarga besar. Karena yang keluarga intinya nggak bisa diharapin, ternyata ambruk seambruk-ambruknya, malah sampai sakit fisik gitu ya. Lah kok malah dia yang sakit fisik gara-gara kesedot sama kesedihan gitu. Jadi yang lainnya dari keluarga ini yang masih ada diurusin sama keluarga besar. Nah ini tentunya tidak saya harapkan seperti itu. Apalagi ini kan keluarga yang secara imani baik ya kan, secara akhlak baik, secara kebatinan ya, batiniah juga baik mereka ini gitu. Harusnya mereka kokoh dan kuat juga secara secara keislaman ya, keagamaan gitu. Apalagi ini menyangkut kepastian ya, yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat nggak ini berharap sebuah keluarga ini pasrah 1000% ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berat sih. Sikap pasrah itu berat banget gitu ya. Dan ya kalau kita ngomong kayaknya gampang, belum tentu gampang dilakukan, belum tentu ya. Tapi yang saya sudah pernah alamin ya, karena saya pernah ngalamin sholat yang kemudian kita jereng, pasrah, serahin balik ke Allah, bahkan marah, ngamuk ke Allah. Ya saya ngalamin ini sendiri, itu ternyata ini metode yang terbaik gitu, karena kita bersikap sangat jujur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jujur ke pencipta kita ya. Bahkan ketidakmampuan kita menghadapi kematian aja
itu juga kita jujurkan gitu loh, saudara, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu itu saya juga ambil marah-marah sih. Ya udah, kalau lu buat gue sedih banget, sampai gue nggak mampu ngurusin diri gue sendiri gara-gara kematian, lu juga harus bantu gue, gitu. Ya pakai bahasa preman lah, pakai bahasa Betawi, bahwa aku hanya bisa survive juga karena lu mesti bantu gue. Kalau lu nggak bantu, udah gue hancur aja, gitu ya. Biasanya kita kayak gitu. Nah, sekali lagi saya nggak berharap kita yang masih hidup tiba-tiba malah melupakan yang masih hidup dan butuh perhatian dan bantuan kita, dibandingkan ketika kita tersedot oleh mereka yang sudah nggak ada. Nah, makanya time to grieve, ya, grieving time, masa berduka sangat dibutuhkan, dan itu harus bisa dipahami oleh siapapun juga, gitu ya. Dan untuk public figure biasanya bicara dengan media, bicara dengan publik, ya kan, karena public figure biasanya kan orang pengen support, pengen ketemu, pengen kasih simpati gitu ya, yang kitanya masih belum mau kadang-kadang gitu ya. Tapi saya sendiri udah ngalamin gitu ya, dukungan dari publik sendiri ternyata itu juga bisa membantu kita untuk mempercepat kita keluar dari kesedihan ini gitu loh. Dan karena publik memang kita kenal enggak gitu ya, ya public figure gitu ya, ketemu dengan publik tuh kita nggak kenal tapi mereka kenal kita. Nah, ternyata dukungan dari publik yang kita nggak kenal secara pribadi itu bisa sangat membantu untuk mempercepat kita itu keluar dari jeratan kesedihan yang sangat mendalam ini ya. Dan menurut saya bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya berupa public support itu juga gitu ya. Allah yang kirim gitu ya, dalam bentuk orang-orang sekitar kita yang ternyata mereka memberikan simpati. Makanya kita nggak boleh konsisten nolak juga gitu ya, kadang-kadang harus ditemui mereka yang memberi support, karena pada akhirnya kita butuh semua orang untuk memberikan kita support. We need everybody, kita butuh semua orang siapapun dia, selama memang mendukung untuk kita jadi tegar dan jadi bisa berdamai dengan trauma kewafatan ini gitu. Betika, ini kan juga sampai Ikang sendiri pingsannya sampai 4 kali pas Marisa meninggal, dan Ikang juga masih menangis hingga malam ketiga pasca ditinggal Marisa. Apa ini karena gak sakit dulu terus meninggal itu yang bikin Kang Ikang dan keluarga shock sampai sekarang, atau seperti apa? Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Jadi itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa ditinggal wafat dalam kondisi sehat yang kita tahu ya. Kalau dari assessment dokter atau medis kita nggak tahu ya. Tapi kan ada cerita bahwa 2 minggu itu udah selalu merasa lemas, lebih capek dari biasanya gitu ya. Ada kemarin yang ngomong, saya sempat dengar nggak sekuat biasanya gitu ya kan, energinya gitu. Tapi kan memang nggak terus ke dokter atau apa kan, memang nggak gitu. Jadi ya udah dibawa istirahat aja. Jadi orang rumah kan lihatnya memang capek, istirahat dah, tapi memang tidak sakit secara medis gitu sudah ya. Tiba-tiba nggak ada. Nah, ini titik histeris ya. Beliau sedang mengalami apa yang namanya histeris memang. Jadi shock yang sangat tinggi, histeria itu ya, bahkan dalam bentuk pingsan. Jadi keterkejutan yang nggak bisa ditanggung beban itu oleh manusia itu ada, itu ada di psikologi juga ada. Nah, itu reaksinya kita harus apa? Reaksinya kita harus menerima dulu, menerima. Jadi kasih ruangan untuk fenomena itu terjadi gitu. Jangan dikasih nasihat, nggak masuk tuh dikasih nasihat ya. Jadi harus dikasih tempat atau waktu untuk itu terjadi, karena
histeria atau shock itu kalau bebannya sangat berat, manusia itu nggak sanggup untuk nanganin itu, nggak sanggup gitu. Dan pasti ada yang kena aja secara fisik ya, atau kalau dia punya komorbid, dia punya penyakit bawaan, kumat lagi tuh si penyakit, muncul lagi, relapse lagi gitu. Nah, jadi memang kesedihan mendalam atau yang menyangkut faktor emosi yang mendalam itu bisa membuat kita emang lebih parah kalau nggak cepat dibantu. Kayak misalnya adik ketiga tahu-tahu belas nggak mau makan misalnya, nah itu yang akan kena kan fisik pasti kalau nggak mau makan gitu. Dan kalau ada komorbid bisa kumat lagi kan, penyakit itu bukan gara-gara kesedihan tapi karena nggak mau makan gitu. Nah ini jangan sampai malah kita itu tambah rusak juga ya gara-gara fenomena kematian yang menurut saya ini fenomena umum, semua orang mengalami ini. Tapi kalau dilihat secara individual itu memang masing-masing berbeda cara mensikapinya. Tapi kalau fenomena histeris, shock mendalam, banyak fenomena ini banyak orang juga ngalamin. Nah cara menanganinya memang harus dibantu. Kalau ditinggal sendiri malah bahaya nanti gitu ya. Saya sangat berharap anak-anak, terutama anak-anak yang tegar ya, dan juga adik-adik, ipar-ipar gitu ya, bahkan anak cucu gitu ya, geng cucu dan sebagainya, itu yang jadi faktor kekuatan gitu ya. Dan saya yakin, saya kenal keluarga ini soalnya deket, insya Allah mereka akan, pastinya sih akan guyup lah untuk membantu yang sedang shock ditinggal ini gitu. Kapan Bu Tika fase sampai bisa menerima keadaan yang mendadak ini? Oh ini sih memang sangat-sangat tergantung, bukan peristiwa kematiannya ya, tapi sangat tergantung keluarga inti dan keluarga besar itu merajut bondingnya ini ya, terutama ada bonding fisik, ada bonding psikologis, ada bonding mental, ada bonding spiritual. Ini seberapa besar nih? Kalau ini konsisten dari awal besar terus ya saudara, ini akan cepat sih ya. Tapi kalau besar nanti turun, nanti naik lagi, terus hilang, nanti toto drop, tapi terus ada lagi. Nah ini akan lebih lama gitu ya untuk seseorang bisa merangkul trauma kematian ini gitu ya. Makanya kenapa kalau kenal dengan keluarga ini, saya sih ngelihatnya akan konsisten ya keguyupan mereka untuk menangani trauma kematian, tapi yang kali ini ada yang sangat-sangat jatuh gitu ya, mentalnya sangat drop. Beda dengan ketika orang tua meninggal gitu ya, itu kemampuan untuk berdamai dengan faktor kematian itu jauh lebih cepat gitu ya. Ketika ada orang tua yang meninggal di keluarga ini, saya juga tahu gitu, itu lebih cepat gitu, atau kakak adik gitu ya, itu lebih cepat. Nah tapi kan ada momen-momen yang tahu-tahu trauma dan histerianya jauh lebih dalam, jauh lebih besar gitu. Nah momen yang sekarang ini menurut saya sangat besar gitu dibandingkan pengalaman wafatnya anggota keluarga yang sebelum-sebelumnya gitu. Apakah pakai sakit lama atau nggak pakai sakit lama itu bukan faktor yang menentukan gitu ya saya. Tapi seseorang ketika mentalnya jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh, akan lebih siap untuk menghadapi ini dibanding ketika dianya sendiri juga sedang rapuh gitu ya. Misalnya nih orang-orang yang baru pensiun ya, atau hidupnya sedang di bawah ya, atau sedang mengalami musibah di kantor. Nah ini kan lebih lemah ya kondisi mentalnya. Nah itu akan mensikapi kematian juga lebih berat gitu dibandingkan kalau kita dalam kondisi
kekuatan mentalnya lebih baik gitu. Saya sih berharap akan lebih cepat dari dugaan kita ya, karena sahabat saya sendiri ini nih mentalnya kokoh gitu ya. Bukan karena penyanyi rock, bukan mereka penyanyi rock ya, tapi beliau sendiri orangnya kokoh gitu ya. Nah kita kenal udah lama sih ya, udah sejak kuliah di UI gitu, dan karena sama-sama di musik sering ini bareng, sering ngobrol bareng juga. Ya kalau sekarang memang sangat-sangat devastated gitu ya, patah gitu ya, karena memang dengan sang istri barengannya terus gitu ya selama perkawinan, ada naik turun perkawinannya bareng aja terus gitu ya. Jadi ini kayak perpisahan yang dipaksa gitu ya, paham. Tapi kalau yang memisahkan, lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita manusia tuh kayak dipaksa untuk, lo mau sedih nangis kayak itu untuk gue, bukan untuk manusia lain. Seolah-olah Allah ngomong gitu gitu ya. Kita mensikapinya seperti apa, nggak ada kata-kata yang lebih mudah untuk diucapkan kecuali ya udah, Allah memang minta kita untuk 1000%-nya ke Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ke manusia gitu loh. Saya aja 17-18 tahun ya baru bisa lebih baik lah dibandingkan ketika peristiwa itu terjadi tahun 2007 gitu ya. Jadi saya juga berharap orang pastinya lebih baik dari saya gitu loh, enggak lebih jelek dari saya. Saya 17-18 tahun tuh jelek gitu ya, lama banget sih gitu. Emang saya jelek untuk yang satu itu, tapi ini faktor anak ya. Apakah kemudian yang sekarang sedang dialami ini juga akan seburuk itu? Insya Allah enggak ya. Masalah imani sekali lagi, karena kita tuh harus menyerahkan utuh-utuh ke Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya cepat sih proses ini, karena toh kita ya, kalau Islam sholat terus 5 kali sehari, kalau yang Nasrani ke gereja doa terus, dan ada rutinitas gitu loh ya. Insya Allah melalui rutinitas Allah juga akan membantu kita dengan mengirimkan pesan-pesan gaibnya yang hanya kita secara individual yang bisa merasakan.